kadang di Google tuh jangan dipercaya 100%. Kalau kita ndak paham, kita ndak ada guru, bisa gila. Aku diantem kayak neon tuh panjang itu, pluk gitu. Aku ngeliat sinarnya, kemudian pingsan. Kemudian aku ngomong-ngomong sendiri, seperti orang stres gitu kan. Ibuku lebih percaya ke dokter gitu. Dibawalah aku ke rumah sakit jiwa. It's a ghost global horror story. Balik ke yang tadi yang pas lagi yang juga ngasih tahu kalau ada kesakralan di Jumat Kliwon dan Jumat Legi, itu sakralnya maksudnya persentase si santet itu berhasil atau kayak gimana tuh yang maksudnya? Lebih gampang karena Jumat sendiri memiliki daya kesakralan tersendiri, ya. Di samping itu Kliwon itu neptu hari yang kalau wah ini orang garisnya nanti kalau sudah gede bakalan cinta sama spiritual gitu ya. Itu garisnya seperti itu. Oh, sudah digariskan ya. Iya. Di tahun ini kan yang kayak kita udah bilang tadi banyak yang tertarik ya yang sama hal-hal spiritual ya. Terus kayaknya juga anak mudanya juga lumayan cukup tertarik. Iya. Nah, melihat fenomena itu menurut yang gimana tuh? Apakah bagus? Apakah gimana? Kalau anak muda-muda sekarang sih jarang ya kayak Jawara Betawi gitu ya. Iya. Jarang, mereka hanya ngeliat di Google. Oke. Kadang di Google tuh jangan dipercaya 100%. Kalau kita ndak paham, kita ndak ada guru, bisa gila. Oh, bisa sampai gila ya? Bisa sampai gila karena yang dia pelajari ndak seperti itu misalkan. Dia hanya ngelihat globalnya aja. Oke. Jadi garis umumnya aja gitu Iya. ya. Tanpa ada yang- Tetapi lelakunya enggak gitu loh. Oh, lelakunya enggak. Kalau ngomongin soal guru yang bisa sampai sekarang itu emang dulunya belajar atau gimana ya? Saya Pas nggak muda? punya guru, Nggak guru punya saya guru? gaib. Oke, boleh Jadi- diceritain yang dari zaman gimana awalnya tuh? awal mulanya gitu yang? Karena kan mungkin nggak semua orang tiba-tiba ujuk-ujuk Iya. jago gitu kan. Eyang Rate ini berasal dari Bali ya. Oke. Orang tua laki Bali, ibu Jawa ya. Eyang kecil itu sudah kata orang tua, sudah aneh. Kalau anak-anak kecil pada umumnya tidur ya. Kalau ini enggak, sembunyi kan. Kalau dulu orang tua itu punya tempat tidur tapi dari besi gitu. Oh iya. 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 Susun karena keluarganya banyak. Iya, iya. Jadi aku sembunyi di bawah kolong. Oke. Sampai diginikan sama sapu tok 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 gitu. Maksudnya biar keluar. Iya, iya. Tapi nggak keluar karena disuruh tidur pasti gitu loh. Oh. Nah ini sampai umur 7. Nah 7 itu aku mengalami kayak indigo. Ya, ngomel-ngomel. Orang tuaku itu dikasih sandal sama temennya. Tapi temennya itu udah meninggal. Aku tuh bisa ngoceh, bisa tahu. Padahal waktu itu aku belum lahir katanya. Iya. Itu sandal sudah rusak. Kok masih kamu wadai tapi ngomongku kamu-kamu ke orang tua ini. Kan nggak bener Iya, gitu loh ya. Terus itu kenapa kamu simpen gitu ya. Udahlah nanti tak belikan lagi gitu. Kata ibuku, sandal yang mana? Sandal yang mana? Ditunjukkan. Oh, berarti ini bukan anakku yang ngomong. Ya. Oke. Mulai dari itu udah dewasa, Eyang ini buka garmen ya. Mau beli seragam untuk ponakanku gitu loh, untuk contoh gitu kan. Tahu-tahu di tempatnya orang jual kain tuh, aku diantem kayak neon tuh panjang itu, pluk gitu. Aku ngeliat sinarnya, kemudian pingsan. Oke. Sudah pingsan dibawa tuh sama tukang taksi ya. Biasanya uang yang dipegang itu kan hilang. Ini enggak hilang. Terus kemudian aku dibangun-bangun nggak bisa. Terus karena ibuku takut, dia panggil pendeta gereja nggak bisa, ustadz nggak bisa. Dulu kan zaman breaker gitu ya. Itu banyak, ada yang ngasih garam, ada yang ngasih apa-apa, nggak bisa. Sampai bibirku tuh gini, tebel gitu kan. Oh iya. Terus ada suara tuh bilang, ini anakmu bisa sembuh.
tapi harus ikut aku. Tapi dalam mimpi ibuku, kamu mandikan dengan air bunga gini-gini, nanti bisa sembuh. Nah, terus udah dimandikan sama ibuku, dia memperkenalkan diri, namaku itu Ratih, Eyang Ratih gitu ya. Jadi anakmu ini udah ikut aku sesuai dengan apa yang kamu janjikan ke aku gitu. Terus ibuku waktu terbangun itu, ya enggak dong nanti anakku dibawa kemana gitu kan. Enggak boleh maksudnya. Kemudian aku ngomong-ngomong sendiri, seperti orang stres gitu kan. Ibuku lebih percaya ke dokter gitu. Dibawalah aku ke rumah sakit jiwa. Oh, sampai dibawa. Di Wangaya ya. Wangaya itu di Denpasar. Terus dibawa ke rumah sakit jiwa. Kata dokter aku stres. Suruh nginep di situ, soalnya ngomel-ngomel, ngomong sendiri, aku jawab. Ngomong, aku dengar, aku jawab. Wah, dilihat beberapa jam, 2 jam, kok masih seperti itu. Dikasih namanya obat gembira katanya. Obat gembira kalau aku ngeliat sih, itu kayak ekstasi gitu ya. Karena ada merah, ada hijau, ada warna-warna gitu ya. Terus diminum aja, ayo minum obat gembira, suruh minum. Terus itu kalau ada dulu, zaman dulu tuh ada senam neng 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 gitu ya. Itu senam, senam. Campur orang gila-gila. Nah aku yang merasa nggak gila, aku ketakutan dong. Orang dah gitu. Aku dokter. Lah waktu Eyang Waksi muda itu kan ukurannya cantik ya. Itu digini-gini kan sama koas-koas tuh. Kepengin ku tonjok aja gitu loh. Kamu gila-gila kok cantik ya. Kok kamu cantik tapi aduh sayang gitu loh. Terus tak lihat itu dicatat. Kalau aku ngapain dicatat gitu. Udah aku diem aja. Terus aku bilang sama namanya Mbak Gusti, itu ada perawat Mbak Gusti tolong Jatiang ini kirim ke keluarga Eyang, kakaknya Eyang tuh ada di Australia. Terus jual jauh bungkung yang gitu. Aku bilang jual cincinku. Dijual, kalau dulu kirim surat ke luar negeri itu ditimbang. Ya. Pakai timbangan ke kantor pos. Terus ke kantor pos, dia timbang jual cincin, masih ada sisanya. Mbak Gusti itu tak kasih uang 10.000. Tuh masih ingat, dia pun masih ingat. Terus udah, kakakku ngeliat, lah kok adikku masuk rumah sakit jiwa? Waduh nanti ini bisa gila beneran gitu kan. Datang dia sama guru meditasinya. Datang dulu guru meditasinya tuh dari Tibet. Kakakku ada di Australia gitu loh. Terus datang berdebat dia sama orang tuaku. Debat, ini anak gak gila ya kalau adikmu dikeluarkan, nanti kalau dokter nggak mau tanggung jawab gimana kamu ya. Akhirnya memang berdebat sama dokter itu. Suruh tanda tangan. Kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab. Masalah ini dalam pengobatan gitu kan. Ternyata sebelum pulang aku diajar meditasi sama Om Susilo itu. Om Susilo itu terpental bilang, Ida nggak bisa gua kayak begini. Masalahnya adikmu itu ada yang ngikutin gitu loh. Yang ngikuti itu lebih derajatnya lebih tinggi. Terus ya diajar aja, terus akhirnya yang bisikin aku, ya aku terima kasih cucuku udah kamu keluarkan ya dari rumah sakit itu, terbelenggu sekali, kasihan anak ini, sebetulnya ini anak bisa jadi orang gitu kan. Terus udah dikasih tahu gitu-gitu, kakakku 2 minggu dia di Indonesia, pulang lagi dia sama Bapak Susilo itu. Kemudian aku yang ada itu, kalau aku dibisikin kamu puasa Gi, ini aku nggak mau, aku bandel gitu loh. Terus dia bilang, oh kamu biarin kamu tak hukum gitu. Aku dihukum, dikasih demam berdarah. Itu baru ini sudah berdarah, langsung bawa ke dokter yang disuntik 3 kali itu 1 hari. Suntik, masa demam berdarah 2 hari udah sembuh?